Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sidikoh, NIM 228113025, kelas A5, PJJ PAI Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang materi yaitu keterampilan menjelaskan pelajaran. Eh, Ini merupakan suatu tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Zahratus Saida MAMPD dalam mata kuliah micro teaching. Langsung saja, keterampilan menjelaskan pelajaran atau explaining ini sangat penting karena sepandai-pandainya seorang guru dalam menguasai suatu bahan pelajaran itu akan sia-sia apabila ia kurang atau tidak mampu menguasai keterampilan menjelaskan bahan pelajaran yang dikuasainya. Sehingga pelajaran yang sudah diterangkan atau dijabarkan itu tidak tidak bisa eh, dicerna oleh siswa. Kenapa? Karena keterampilan ini sangat penting di mana sekiranya siswa itu bisa mencerna atau memahami apa yang dijelaskan oleh seorang guru. Menjelaskan merupakan keterampilan inti yang harus dimiliki oleh guru. Alasan yang melatar belakanginya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya interaksi komunikasi lisan di dalam kelas didominasi oleh guru. Ya, kenapa? Karena guru itu sebagai informan. Jadi, apa yang dijelaskan oleh guru itu yang mendengarkan adalah siswa. Oleh karena itu, eh, komunikasi lisan itu didominasi oleh guru karena sebagai informan. Yang nomor dua, sebagai besar kegiatan guru adalah informasi. Oleh karena itu, efektivitas pembicaraan perlu ditingkatkan. Yang nomor tiga, penjelasan yang diberikan guru sering tidak jelas bagi siswa dan hanya jelas bagi guru sendiri. Eh, Mungkin kalau apa penjelasan yang sering tidak jelas mungkin ada kata-kata fikinisasi atau apa ya, ya pokoknya kata-kata yang harus yang harus di seperti interogasi, intervensi kayak gitu kan, kan sebagai guru di SD sederajat itu mungkin siswa kurang mengerti makanya harus dijelaskan lagi. Yang nomor empat, tidak semua siswa dapat menggali sendiri informasi yang diperoleh dari buku. Kenyataan ini menuntut guru untuk memberikan penjelasan kepada siswa untuk hal-hal tertentu. Mungkin kalau siswa untuk apa? Untuk disuruh membaca buku, mungkin kalau nanti ada kata-kata yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan ke guru. Selanjutnya, sumber informasi yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa sering sangat terbatas. Yang nomor 6, guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan memberikan penjelasan. Ini memang harus betul-betul dibedakan. Mana yang menceritakan dan mana yang memberikan penjelasan. Selanjutnya, tujuan menjelaskan materi pelajaran adalah yang pertama, membimbing murid untuk mendapat dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Lanjut yang nomor dua, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Jadi guru itu bisa memberikan pertanyaan atau kepada siswa sehingga siswa itu bisa berpikir. Yang nomor tiga, untuk mendapat balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang nomor empat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Nah, lanjut. Ini terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam memberikan suatu penjelasan, yaitu yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama proses pembelajaran. Jadi, penjelasan itu dapat diberikan baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran.
Yang nomor dua, penjelasan harus menarik perhatian siswa. Jadi penjelasan yang diberikan oleh guru itu harus menarik. Jadi ini sebuah trik, mungkin guru itu bisa dengan memberikan hadiah sebuah permen atau dengan diselingi oleh diselingi oleh permainan atau gimana sehingga bisa menarik perhatian siswa. Selanjutnya yang nomor tiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa atau materi yang sudah direncanakan. Yang nomor empat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bermakna bagi siswa. Jadi materi itu harus jelas, harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Artinya itu harus ada ATP-nya, yaitu alur tujuan pembelajaran. Yang nomor lima, penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. Ini penjelasannya itu harus sesuai tingkatan. Misalnya kalau SD sederajat, kalau SMP sederajat, SMA sederajat itu kan beda. Dari umur juga beda, dari pendidikan juga beda. Selanjutnya, untuk dapat menjelaskan dengan baik bahan pelajaran yang diberikan oleh guru, sebaiknya memperhatikan petunjuk praktis keterampilan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan bahasa secara baik dan benar. Jadi seorang guru itu memang harus dituntut untuk berbicara atau berbahasa yang baik dan benar, sehingga siswa itu bisa bisa memahami. Yang nomor dua, menggunakan bahasa yang jelas, baik kata-kata maupun ungkapan. Bahasanya harus jelas. Yang nomor tiga, suara terdengar sampai ke seluruh bagian kelas. Jadi di saat guru itu menjelaskan, memang harus terdengar oleh semua siswa. Mungkin kalau siswanya banyak, kan mungkin guru itu bisa berjalan dengan pelan-pelan ke belakang gitu. Kalau cuma duduk terus gitu sambil menjelaskan kan siswa yang di depan cuma yang bisa mendengarkan. Yang nomor 4, volume suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, sesuai dengan suasana kelas dan materi yang dijelaskan. Jadi guru itu menjelaskan kadang nada tinggi, jangan nada tinggi toh, ntar dikirain marah. Kadang-kadang rendah, sesuai dengan suasana kelas. Terus yang nomor 5, menghindari kata-kata yang tidak perlu dan tidak memiliki arti sama sekali, misalnya kayak gitu. Selanjutnya, menghindari penggunaan kata mungkin yang salah pemakaian. Ya, misalnya harus pasti tetapi selalu dikatakan mungkin, sehingga karena segala sesuatu memakai kata mungkin, maka yang diperoleh oleh siswa adalah kemungkinan bukan kepastian. Lanjut, menjelaskan pengertian istilah-istilah asing dan baru secara tuntas sehingga tidak mengakibatkan adanya verbalisme di kalangan siswa. Mungkin kalau memang ada istilah-istilah asing itu harus dijabarkan atau dijelaskan karena siswa itu mungkin tidak paham atau tidak mengerti. Yang nomor 8, meneliti pemahaman siswa terhadap penjelasan guru. Apakah sudah dipahami dengan baik atau belum? Jika belum, hal-hal yang belum dipahami ya perlu diulang. Biasanya kan guru itu kalau sudah di akhir penjelasannya, biasanya guru itu nanya, gimana anak-anak? Apakah sudah paham apa yang saya jelaskan? Ya mungkin kalau kalau belum paham bisa diulangi karena Karena setiap anak itu berbeda-beda. Mungkin ada yang paham, ada yang tidak gitu. Lanjut, memberi contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Memberikan penjelasan dapat dilakukan secara deduktif maupun induktif dan mengaitkan dengan generalisasi. Menggunakan multimedia untuk pokok bahasan tertentu. Nah, mungkin di dalam menjelaskan itu butuh media supaya anak-anak itu lebih paham, ya enggak apa-apa. Yang nomor 12, menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hierarki. Misalkan dalam menjelaskan organisasi kayak gitu mungkin bisa menggunakan bahan, misalkan presiden, terus di bawahnya ada wakil presiden, di bawahnya ada menteri-menteri gitu. Mungkin dengan menggunakan bagan seperti itu siswa dapat memahami lebih mudah. Dan nomor 13, menerima umpan balik dari siswa terhadap uraian yang disampaikan. Lanjut, pada saat menjelaskan pelajaran, guru tidak baik melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menghadap papan tulis dan
atau membelakangi siswa terlalu lama. Kalau memang menjelaskan menghadap papan tulis, mungkin guru itu boleh apa menghadap ke papan tulis, tapi jangan lama-lama. Atau mungkin bisa dengan di samping papan tulis, sehingga tidak apa ya, tidak membelakangi siswa. Gitu. Yang nomor dua, mondar-mandir di depan kelas ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang terlalu sering. Mungkin jangan seperti ini karena apa? Karena siswa bisa bisa apa? Tidak nyaman mungkin atau gimana sehingga mengganggu apa? Proses belajar siswa. Yang ketiga, menerangkan dengan terus-menerus sambil duduk di kursi. Nah, ini juga tidak baik. Kenapa? Mungkin apa ya? Kurang kurang eksotik atau kalau guru itu menerangkan secara duduk terus menerus mungkin yang di belakang itu kurang yang apa kurang kurang mendengarkan bisa jadi. Yang nomor 4, mengosongkan papan tulis tidak ada unsur visual yang dapat dilihat. Nah, biasanya kan guru kan menjelaskan mungkin menjelaskan tanpa menulis di papan tulis gitu. Suara yang keras hanya terdengar oleh siswa yang berada di sekitar guru. Siswa yang duduk di belakang tidak dapat terdengar suara guru. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau memang suara yang keras apa tidak bisa apa ya? Intinya itu guru itu harus ya berjalan sambil menerangkan ke belakang gitu, mutar gitu, enggak apa-apa. Sehingga yang dapat mendengar penjelasan guru itu tidak hanya siswa yang dekat dengan guru atau di depan, jadi bisa di belakang juga. Selanjutnya, hukum-hukum dalam berkomunikasi secara efektif di kelas adalah yang pertama itu respect. Guru itu harus respect. Apa respect? Yaitu sikap hormat dan sikap menghargai terhadap siswa. Hal ini merupakan hukum yang pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Guru itu harus memiliki sikap attitude atau akhlak lah, menghormati dan menghargai siswa. Guru harus ingat bahwa pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika guru bahkan harus mengkritik siswa, lakukanlah dengan penuh respect pada harga diri dan kebanggaan siswa tersebut. Jadi kalaupun guru itu harus mengkritik siswa, yaitu lakukan dengan penuh respect, penuh dengan sikap hormat dan menghargai. Selanjutnya yaitu empati. Apa itu empati? Yaitu kemampuan guru untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Rasa empati ini akan membuat guru mampu menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan, yaitu siswa. Oleh karena itu, dalam berbicara di kelas, guru harus terlebih dahulu memahami latar belakang, golongan, lapisan sosial, tingkatan umur, pendidikan, kebutuhan, minat, harapan, dan sebagainya. Itu empati. Selanjutnya audible. Audible berarti dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Dalam konteks pembelajaran, audible berarti materi pembelajaran yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh siswa. Hukum ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui apa? Media. Sedemikian rupa sehingga dapat diterima baik oleh penerima pesan. Hukum ini mengacu pada kemampuan guru untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audio visual yang akan membantu guru agar materi pembelajaran yang dijelaskan atau disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Itu audible. Selanjutnya itu clarity. Apa clarity? Itu kejelasan dari materi pelajaran yang disampaikan guru. Selain pesan harus dapat diterima dengan baik, hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity juga sangat tergantung pada kualitas suara guru dan bahasa yang digunakan. Jadi seperti yang saya tadi katakan, kalau memang guru itu menjelaskan ada kata-kata yang kurang jelas, ya harus dijelaskan. Mungkin ya seperti yang saya tadi contohkan kayak interferensi atau hipnoterapi atau apa segala macam yang kata-katanya itu tinggi yang memang harus dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya yang terakhir yaitu humble.
apa Hambaliah itu bersikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang lain. Biasanya itu didasari oleh sikap rendah hati. Kerendahan hati ini juga bisa berarti tidak sombong dan menganggap dirinya penting ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Justru dengan kerendahan hatilah guru dapat menangkap perhatian dan respon yang positif dari siswa. Mungkin sekian dari saya penjelasan materi ini. Saya minta maaf kalau dalam penjelasan tadi ada kata-kata yang kurang atau yang tidak tidak enak atau gimana, terutama untuk ibu dosen. Saya berterima kasih, mohon koreksinya, mohon evaluasinya karena saya juga masih belajar. Mohon bimbingannya kepada ibu dosen. Terima kasih sudah membimbing saya dalam sejauh ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.